Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini akan kami sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan ekspor kendaraan dan juga komponen otomotif ke Amerika Serikat. Data selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bersama bagaimana dengan ekspor kendaraan dan juga komponen otomotif Indonesia ke Amerika Serikat ini periode Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2025 ini. Untuk ekspor kendaraan dan komponen otomotif ini masuk dalam kategori HS87, begitu data dari BPS itu mencapai 97,64 juta dolar Amerika Serikat. Sementara ekspor incompletely knocked down atau IKD HS98 begitu kodenya mencapai 55.593 dolar Amerika Serikat. Sementara sehingga total ekspornya mencapai 97,69 juta dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita akan cermati kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini dia beberapa poin yang mungkin bisa kita cermati bersama. Ada tarif impor Indonesia yang turun dari 32%, kemudian ditetapkan akhirnya menjadi 19%. Kemudian ekspor Amerika Serikat ke Indonesia bebas tarif dan hambatan non-tarif. Adapun ekspor produk energi Amerika Serikat senilai ada 15 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian impor produk pertanian Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar Amerika dan membeli pesawat produk dari Boeing tipe B777 ini sebanyak 50 unit. Itu dia beberapa poin-poin kesepakatan ya antara pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan lihat penerapan dari tarif resiprokal untuk negara-negara ASEAN dan Indonesia. Ini di posisi kedua, Singapura mendapatkan 10%, kemudian Indonesia 19%, sementara beberapa negara lainnya, Filipina, Vietnam, masing-masing 20%, kemudian ada Brunei, Malaysia 25%, kemudian ada Kamboja, Thailand, ini mencapai 36%, dan Laos serta Myanmar 40% tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rahmat Basuki dan juga Bapak Yanes. Ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini. Menurut Pak Yanes sendiri, apakah akhirnya lagi-lagi peluang bagi Indonesia kalau kita bicara mengenai pangsa pasar Amerika Serikat ini bisa kita garap lebih jauh atau bagaimana dengan penerapan 19% dari sebelumnya 32% dan memang masuk yang terendah lah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya ini Pak Yanes? Jadi kalau kita lihat Ya, ini menarik sebetulnya ya. Jadi ini juga jadi pertanyaan sebetulnya, apakah hmm, kita bisa meningkatkan produktivitas kita ya? Karena terus oke. terang kalau kita lihat sekarang ini Hmm, banyak ya negara-negara di luar Indonesia nih seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, terutama Vietnam, ini melakukan reinvestasi dia untuk teknologi produksi yang lebih efisien. oke. Nah, sedangkan kita kelihatannya sistem produksinya di Indonesia ini juga masih lebih kuat kepada padat karya. Artinya penurunan tarif 19% ini untuk ekspor parts Indonesia yang notabene yang mostly untuk produk komponen lagi-lagi pabrik Jepang yang di Indonesia ya. Jadi memang Oke. kalau kita bicara capitalnya lebih banyak masuk ke Jepang nantinya. Nah ini tentunya produktivitasnya ini sangat bergantung kepada sejauh mana nih efisiensi yang bisa dilakukan dari production cost di industri di negara kita gitu. Ini tantangan pertama nih yang perlu jadi perhatian kita kelihatannya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi juga uh, untuk industri parts kita sendiri itu masih banyak komponen tier 4, tier 3 yang import. Ini juga jadi pemikiran ya kelihatannya Pak Oke. Basuki ya. Jadi intinya memang yang kita perlu tingkatkan terus ini secara lebih masif sekarang ini ya adalah bagaimana betul-betul meningkatkan TKDN dari industri-industri komponen sampai tier 4 3 ini. Ini penting Oke. sekali. Jadi biar ya semua operasionalnya ini lebih banyak masuk ke kas negara Indonesia gitu. Tapi tentunya itu kuncinya di policy dan seperti apa bentuk kolaborasi lah atau persuasi dari pemerintah kita terhadap APM yang mostly Jepang yang ada di Indonesia dan yang sekarang ini mulai makin banyak masuk juga dari Tiongkok.
Baik, Pak Yanes. Ini menarik analisis yang perlu kita langsung kolaborasikan saja nih dengan Pak Rahmat. Bagaimana Anda melihat begitu dengan beberapa tantangan tadi? Beberapa negara seperti yang Pak Yanes sampaikan sudah melakukan investasi lagi terkait dengan teknologi otomotif. Sementara bagaimana Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sisi produksi, kemudian produktivitas, utilisasi dan lain-lain. Sementara kita tahu juga kebutuhan ciptaan lapangan kerja juga akhirnya menjadi tantangan tersendiri begitu nih, Pak. Iya, memang saat ini yang jadi isu penting di industri otomotif dan supply chain-nya ini memang produktivitas. Oke. Dari sisi pemerintah kan tetap mengandalkan padat karya ini, ya. Hmm. Karena dari penduduk kita banyak, butuh tenaga kerja gitu kan. Iya. Satu sisi kita sekarang ini pada era yang sudah orientasinya pingin ekspor. Karena ngandelin domestik kan ya segitu-situ aja, 1 juta aja kan gitu kan ya. Oke. Otomatis kita harus keluar. Nah kalau keluar itu seperti Pak Yanus bilang, kita memang harus sudah lebih bagus dari sisi produktivitas. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri itu sudah nyadari, jadi kita dari udah 3 tahun yang lalu lah ya, industri otomotif ini kan digiring untuk masuk industri 4.0 ya, 4.0. Nah syarat 4.0 itu yang awalnya manual, sekarang kan semi robotik. Nah, dari semi robotik itu nanti kita mulai digitalisasi. Jadi komunikasinya itu digital, yang disebut 4.0 itu. Tapi gimana caranya dengan tidak menghilangkan banyak tenaga kerja, itu yang memang ini yang harus tetap kita pikirkan gitu kan ya. Itu. Jadi ya begitulah dunia industri. Kan gitu kan ya. Kalau kita udah orientasi ekspor, kita harus mampu bersaing. Salah satu bisa bersaing itu productivity, kan gitu kan ya. Oke. Nah, strategi yang sudah disiapkan dari teman-teman dari GIAM sendiri seperti apa berarti Pak Rahmat sehingga optimalisasi dengan sudah tercapainya kesepakatan perdagangan begitu dengan Amerika Serikat ini bisa ditingkatkan sementara dengan upaya mendorong produktivitas dan utilisasi dari industri komponen otomotif sendiri begitu dengan beragam tantangan yang Anda sampaikan tadi terkait dengan industri yang juga harus bisa menyerap tenaga kerja, kemudian penggunaan dari semi robotik tadi. Jadi gini, kalau kita amati sejak COVID itu kan pasar kita kan turun banget ya. Oke. Jadi ya dari situ kita mulai coba ini ya mungkin kalau orang Indonesia kalau nggak ditekan gitu ya, dia nggak kreatif gitu ya. Oke. Karena kondisinya sangat turun waktu itu sehingga kita berusaha untuk ekspor. Nah sejak 3 tahun ini ekspor kita kalau kita lihat dari data itu terus meningkat. Artinya memang kita coba cari peluang terus. Karena apa? Karena kan industri ini industri yang skala ekonomi ya. Jadi kapasitasnya udah ada gitu kan ya. Otomatis kita harus cari pasar kan gitu kan ya. Kalau kan kita dengan hanya produksi sedikit, kita nggak kompetitif juga. Kita produksinya harus banyak supaya bisa kompetitif. Nah, seperti itu.